Halo Sobat Film, kali ini kita akan membahas alur cerita film The Outbreak. Film ini menceritakan kisah perjuangan anggota Yakuza bernama Otomo. Oke, tanpa banyak bacot kita masuk ke alur ceritanya. Scene dimulai di sebuah acara pertemuan yang diadakan di rumah bos besar Sekiuchi. Dia ini ketua organisasi pusat yang memimpin dan mengendalikan banyak sekali klan Yakuza lain. Sekiuchi tahu kalau ada kelompok Yakuza lain di kota Tokyo yang bisnisnya lagi booming. Tapi kelompok ini tidak masuk dalam kliennya. Dalam arti mereka ini adalah kelompok saingan. Kelompok itu dipimpin oleh seorang bos bernama Murase. Seki berusaha sebisa mungkin merebut wilayah kekuasaan Murase dengan cara apapun. Dia nggak mau repot-repot. Ya, namanya juga ketua pusat. Jadi dia memerintahkan wakilnya yang bernama Kato untuk ngurusin itu semua. Kato ini wakil ketua yang sangat cerdas dan punya banyak informasi. Dia tahu kalau anggota klannya yang bernama Ikimoto bersahabat baik dengan Murase. Kato sendiri juga nggak mau ribet ngurusin perebutan wilayah itu. Dia malah menyuruh Ikimoto. Dia memerintahkan Ikimoto untuk memutuskan hubungan pertemanan mereka dan menggunakan cara apapun supaya wilayah Murase bisa jatuh ke tangan klan Sekiuchi. Sebenarnya Ikimoto nggak mau cari gara-gara dengan Murase karena dia ini udah kayak adiknya sendiri. Namun karena ini adalah perintah dari klan pusat, mau nggak mau dia harus nurutin Ikimoto. Dia bingung gimana cara merebut wilayah Muramase. Dia juga nggak mau dianggap sebagai orang yang nusuk temannya sendiri. Jadi diam-diam dia menyuruh Otomo untuk sengaja memancing dan memfitnah Murase. Seakan-akan dialah yang cari gara-gara dengan Ikimoto. Ini supaya dia punya alasan untuk memutuskan hubungan pertemanan mereka. Otomo punya seorang teman di kepolisian bernama Katao. Dia ini polisi korup yang bekerja di satuan anti premanisme. Otomo menemuinya dan ngasih tahu tentang rencananya akan memfitnah klan Murase. Mendengar rencana Otomo, Katao memperingatkan supaya nggak cari masalah karena bisa terjadi pertumpahan darah. Tapi Otomo nggak punya pilihan. Lagian ini adalah perintah dari bosnya sendiri. Jadi dia bodoh amat dengan peringatan Katao. Lalu rencana pun dijalankan. Otomo menjalankan strateginya dengan sengaja mengirim seorang anak buah yang punya tampang culun ke sebuah tempat hiburan milik Murase. Di sana dia minum-minum sambil ditemanin seorang wanita. Ketika tagihan datang jumlahnya nggak masuk akal banget. Anak buah Otomo yang bermuka culun itu akhirnya kena tipu. Dia harus membayar 600.000 yen atau sekitar 82 juta rupiah. Tentu saja dia nggak bawa duit sebanyak itu. Lalu dia mengajak anggota Murase yang berhasil menipunya tadi untuk menemaninya mengambil duit di kantor. Ketika masuk, si penipu akhirnya sadar kalau korbannya itu adalah anggota Otomo. Akhirnya dia disuruh duduk sambil nunggu duitnya disiapin. Dia dikasih duit 1 juta yen, padahal tadi hanya 600.000. Di sini si penipu itu ragu-ragu mau ngambil duitnya atau enggak. Kalau nggak diambil berarti besok-besok anak buah Ikimoto bakalan gratis terus pas datang di tempat hiburan itu. Akhirnya si penipu itu memutuskan untuk mengambil duit tersebut lalu kabur. Mendengar kejadian itu Murase ngamuk. Seharusnya duitnya jangan diambil karena pasti bakal nambah ribet masalah. Si penipu itu akhirnya dihantam dan disuruh memotong jarinya sebagai tanda permintaan maaf. Murase mengirim wakilnya yaitu Kimura untuk mengirim jari dan mengembalikan duit 2 kali lipat. Tapi wakil Otomo yang bernama Misuno tidak mau menerima potongan jari si penipu itu. Dia malah meminta jari Murase. Tanpa basa-basi, Otomo menyayat wajah Kimura dan menyuruhnya untuk pergi. Setelah melihat wajah wakilnya yang terluka, Murase kemudian menemui Ikimoto. Sebenarnya dia berniat untuk minta maaf dan meminta agar tidak memperpanjang masalah ini. Tapi Ikimoto pura-pura nggak tahu soal insiden ini.
Dia meminta Murase untuk menyelesaikan masalah ini dengan Otomo. Beberapa hari kemudian, anggota Otomo balik lagi ke tempat hiburan Murase. Kali ini dia nggak ditipu, malahan apapun yang dia minta semuanya gratis. Tapi di luar perkiraan, dia diculik oleh si penipu kemarin dan dipertemukan dengan Kimura yang kemudian membunuhnya, lalu mengirim mayat pria itu di depan kantor Otomo. Berita kematian anggota Otomo tadi terdengar oleh bos Sekiuchi. Dia pun pura-pura marah, lalu menggunakan kesempatan ini untuk memanas-manasin Ikemoto agar segera perang sama Murase. Ikemoto mengirim wakilnya yang bernama Osawa untuk manas-manasin Otomo agar mau balas dendam soal kematian anak buahnya. Otomo terpancing omongan Osawa. Dia memerintahkan sejumlah anak buah untuk mencari siapa pelaku pembunuhan itu, yang ternyata tak lain adalah preman penipu tempo hari. Dia mencoba kabur dengan naik kereta, tapi anak buah Otomo berhasil membunuhnya di dalam kereta. Lagi-lagi Murase menemui Ikemoto dan memintanya untuk tidak melanjutkan perselisihan ini. Tapi kali ini Ikemoto menyalahkan Murase, karena anak buah dialah yang pertama kali cari gara-gara. Padahal kan dia yang menyuruh Otomo bikin onar. Karena nggak nemuin jalan keluar, Murase memutuskan untuk menemui ketua klan pusat Sekiuchi. Dia membawa sejumlah uang dan meminta supaya perselisihan ini dihentikan. Sekiuchi dengan senang hati menerima uang itu. Tapi setelah Murase pergi, Kato kembali memanas-manasi Ikemoto supaya menghajar Murase lebih keras lagi. Tentu saja Ikemoto kemudian menyuruh Otomo untuk menghajar Murase lebih brutal lagi. Sekali lagi Otomo menuruti permintaan Ikemoto. Dia dan anak buahnya menyerbu Murase yang lagi di dokter gigi. Murase kaget karena kemarin sudah minta maaf kepada Sekiuchi. Dia berpikir masalah ini sudah selesai. Tapi Otomo bodoh amat dengan omongan Murase, lalu menghajarnya di tempat. Karena udah gak kuat dihajar terus-terusan, Murase akhirnya menyerah dan memutuskan pensiun dari dunia Yakuza. Lalu terpaksa menyerahkan wilayah kekuasaannya kepada Ikemoto. Kemenangan Ikemoto malah membuat Otomo jadi gak senang. Dia punya feeling kalau masalah ini bakal semakin besar. Ikemoto menugaskan Otomo dan anak buahnya untuk menjalankan operasi gelap di daerah bekas milik Murase, mulai dari perdagangan narkoboy sampai prostitusi. Otomo punya anggota yang sangat cerdas bernama Ishihara. Dia melihat ada kesempatan untuk membangun sebuah kasino di wilayah itu. Kasino Ishihara menjadi booming dan laris. Banyak orang yang datang berjudi. Tempat itu menghasilkan omset yang luar biasa. Suatu ketika salah satu bandar narkoboy melapor kepada Ishihara kalau omsetnya mulai turun karena ada bandar lain yang jualan di wilayah yang sama. Setelah dicek ternyata Murase masih diam-diam dagang narkoboy di wilayah itu. Mendengar berita tersebut, Ikemoto meminta tolong Otomo untuk menghabisi Murase. Di momen inilah kesetiaan Otomo diuji. Dia sebenarnya sudah nggak mau menurutin permintaan bosnya, tapi karena dia sudah bersumpah mengabdi, Otomo akhirnya menghabisi Murase dan semua anak buahnya. Kematian Murase membuat Sekiuchi khawatir kalau polisi bahkan menyelidiki klannya. Jadi dia berusaha menumbalkan Otomo dengan melaporkannya ke polisi. Kato akhirnya memanggil Katao dan menyuapnya supaya mau menangkap temannya sendiri. Tapi Otomo dilepas kembali karena buktinya kurang. Jadi Sekiuchi nggak punya pilihan lain. Dia menyuruh Ikemoto untuk mengeluarkan Otomo dari klan. Tentu saja Otomo mengamuk. Dia membunuh Murase atas perintah Ikemoto. Ini malah dikeluarkan dari klan. Otomo berusaha menemui Sekiuchi. Dia memberi potongan jarinya sebagai tanda permintaan maaf, berharap bisa kembali lagi di dalam klan Yakuza. Disinilah Sekiuchi menunjukkan kelicikannya. Dia bilang kepada Otomo kalau pemecatan dirinya dari klan bukanlah idenya, melainkan ide Ikemoto. Otomo menelan bulat-bulat fitnah Sekiuchi dan emosinya meledak. Dia kemudian menemui Ikemoto dan menghajarnya.
Tapi karena sudah emosi sekali, Otomo memilih untuk menghabisi Ikemoto. Kejadian itu disaksikan oleh Osawa. Karena tak terima bosnya dibunuh oleh Otomo, dia menemui Sekiuchi untuk melaporkan hal itu. Lagi-lagi Sekiuchi menunjukkan trik fitnahnya. Dia memerintahkan Osawa untuk segera membunuh Otomo dan semua anak buahnya demi membalaskan dendam Ikemoto. Osawa akhirnya menghabisi seluruh anak buah Otomo satu persatu. Dia juga membunuh istri Otomo untuk memancingnya keluar. Otomo sebenarnya ingin melawan balik Osawa, tapi sayangnya dia sudah nggak punya anak buah lagi. Akhirnya Katao menyarankan Otomo untuk menyerahkan diri ke polisi, karena tempat yang paling aman untuk dia saat ini adalah di dalam penjara. Sementara itu Sekiuchi puas setelah tahu kalau Otomo sudah berada di dalam penjara. Dia memberikan selamat kepada Osawa karena mengambil alih klan Ikemoto. Ternyata Kato diam-diam punya rencana sadis. Dia menghabisi Osawa, lalu menghabisi bos besarnya sendiri. Kato menaruh pistol yang digunakan untuk menembak Sekiuchi di dekat mayat Osawa, supaya terlihat seakan-akan Osawa yang membunuh Seki. Otomo menjalani masa hukumannya di penjara, tapi di luar perkiraan. Di sana dia bertemu dengan musuh bebuyutannya yaitu Kimura. Kimura kemudian membalas dendam dengan menusuknya berulang kali. Sedangkan Kato sekarang diangkat menjadi ketua klan pusat menggantikan Sekiuchi. Dia mengangkat mantan anggota Otomo Ishihara sebagai wakilnya karena dia sangat cerdas dalam menjalankan operasi gelap Yakuza. Oke, apakah perjuangan Otomo berakhir sampai di sini? Setelah 5 tahun sejak Otomo masuk ke penjara, Kato menjadi ketua klan Sanokai setelah membunuh bosnya sendiri. Dia makin berkuasa dan bahkan berani membunuh seorang detektif yang berani macam-macam dengan klan mereka. Semenjak Ishihara menjadi wakil ketua, dia jadi semena-mena dan memerintah dengan tangan besi. Dalam sebuah rapat, dia marah-marah kepada pejabat klan yang lain. Ini karena omsetnya menurun. Secara diam-diam, pejabat yang kena omel tadi bertemu dan saling curhat. Mereka adalah Tomita, Shiroyama, dan Gomi. Tomita komplain karena Ishihara ini dulunya cuma preman biasa, tiba-tiba bisa jadi wakil ketua dan berani-beraninya memarahi mereka. Sedangkan Gomi komplain tentang seorang petinggi lain yang bernama Funaki. Dia ini dulunya bodyguard bos lama yaitu Sekiuchi. Kenapa sekarang bisa jadi pejabat yang punya posisi sama dengan mereka bertiga? Hal tersebut membuat 3 orang ini bertanya-tanya, kenapa Funaki bisa naik pangkat secepat itu? Tomita merasa ada yang tidak beres dengan Funaki. Dia jadi penasaran, kenapa saat Sekiuchi mati tertembak, Funaki tidak berada di lokasi untuk menyelamatkannya. Padahal dia ini bodyguard kepercayaan Seki. Kenapa dia malah naik jabatan setelah gagal menyelamatkan bosnya sendiri? Disinilah mereka bertiga mulai curiga. Jangan-jangan Kato dan Funaki adalah otak di balik kematian Seki. Setelah muncul kecurigaan tadi, mereka bertiga tambah benci dengan Kato. Mereka berencana untuk menjatuhkannya dari kursi ketua. Di saat yang bersamaan, Katao datang menemui mereka bertiga. Dia juga punya rencana yang sama, yaitu ingin menjatuhkan Kato. Masalahnya mereka masih nggak kuat untuk melakukan itu sendiri. Mereka butuh support dari luar. Akhirnya Katao menyarankan Tomita untuk pergi ke klan sebelah, yaitu klan Hanabishi. Dia harus menemui ketuanya yaitu Fuse untuk meminta bantuan. Keesokan harinya mereka berdua pergi ke markas Hanabishi dan menemui Fuse. Tomita curhat kalau Kato dan Ishihara sudah semena-mena dan seenaknya sendiri. Fuse setuju dengan Tomita kalau Kato udah mulai menjengkelkan. Jadi dia bersedia memberi support kepada Tomita. Keesokan harinya Tomita dipanggil ke markas pusat dan menemui Kato yang lagi emosi tinggi. Ternyata Shiroyama dan Gomi diam-diam mengkhianati Tomita. Mereka mengadu kalau kemarin Tomita pergi menemui Fuse, meminta bantuan untuk menjatuhkan Kato. Tanpa basa-basi, Funaki mengeksekusi Tomita
dan membuang mayatnya di pinggir jalan. Kato juga tahu kalau kemarin Tomita pergi bersama Katao. Jadi dia juga memanggil Kataoka ke kantor dan menginterogasinya. Ishihara sempat emosi dan mengancam akan menenggelamkannya, seperti dia menenggelamkan detektif Yamamoto. Katao emosi karena diancam Ishihara. Sebenarnya dia ingin menghancurkan Kato dengan cara mengadu domba dari dalam. Makanya dia manas-manasin Tomita supaya menemui Fuse. Tapi rencananya gagal setelah Tomita mati. Jadi dia nggak punya pilihan selain menggunakan Otomo untuk melawan Kato. Akhirnya Katao menemui Otomo di penjara dan ngobrol berdua. Dia memprovokasi Otomo supaya nanti pas bebas mau membalaskan dendamnya kepada Kato dan Ishihara. Tapi Otomo nggak mau ngurusin masalah Yakuza lagi, apalagi perang dengan mereka. Akhirnya pas Otomo bebas dari penjara, dia memilih untuk bekerja dengan seorang pebisnis dari Korea bernama Chang Dae-sung. Dia ini punya bisnis hotel, tempat hiburan malam di Jepang dan Korea, tapi bukan Yakuza atau gangster. Chang ini bos yang baik. Dia bersedia membantu dan menuruti apapun permintaan Otomo. Ternyata Katao tidak hanya menemui Otomo, dia juga datang menemui Kimura, musuh bebuyutan Otomo yang pernah menusuknya di penjara. Katao menjelaskan kepada Kimura, dulu dia dan Otomo ini diadu domba oleh Kato. Jadi ada baiknya kalau dia ketemu sama Otomo dan ngobrol bareng, cari cara untuk membalas dendam kepada Kato. Akhirnya Katao mengadakan sebuah acara untuk mempertemukan dua kubu yang dulunya saling bermusuhan, yaitu Otomo dan Kimura. Di momen ini Kimura minta maaf soal masa lalu karena dia pernah membunuh anak buah Otomo dan menusuknya di penjara. Katao menggunakan kesempatan ini untuk memprovokasi mereka berdua. Dia meminta untuk bergabung demi menjatuhkan Kato. Tapi Otomo tetap menolak dan bersikeras kalau nggak mau berurusan lagi dengan dunia Yakuza. Setelah Otomo dan Kimura pergi, Katao curhat kepada Shigeta. Dia jengkel gara-gara gagal mengajak Otomo untuk balas dendam. Tapi Katao tidak kehabisan akal. Dia kemudian menembaki kantor Ishihara lalu kabur. Tentu saja Ishihara marah besar dan dia jadi parno. Dia mengira kalau pelaku penembakan itu adalah Otomo. Jadi dia mengirim anak buahnya untuk menghabisi Otomo di hotel tempat dia menginap. Tapi usahanya gagal. Otomo masih bisa selamat berkat dua orang anak buah Kimura yang datang tepat waktu. Melihat kejadian yang menimpa Otomo, Kimura jadi emosi dan meminta Otomo untuk mempertimbangkan balas dendam kepada Ishihara. Tapi Otomo lagi-lagi menolak dan merelakan insiden ini. Yang panas malah dua orang anak buah Kimura tadi. Mereka diam-diam menyerang markas Ishihara, tapi mereka tertangkap oleh Funaki dan harus mati konyol. Kematian mereka digunakan Katao untuk semakin memprovokasi Kimura dan Otomo untuk segera balas dendam. Akhirnya Kimura dan Otomo jadi panas, tapi mereka masih kurang kuat untuk melawan Kato dan Ishihara. Jadi mau gak mau harus meminta bantuan dari klan Hanabishi. Fuse paham betul kemampuan dan kesetiaan dua orang ini. Jadi tanpa pikir panjang dia bersedia mengirim anggotanya untuk membantu Kimura dan Otomo agar bisa menghancurkan Kato dan Ishihara. Akhirnya setelah punya sebuah tim tempur, Kimura dan Otomo pergi perang. Mereka menjalankan langkah pertama, yaitu menangkap Ishihara. Dia dipertemukan dengan Otomo, mantan bosnya dulu. Tentu saja Ishihara jadi ketakutan dan malah kencing di celana. Dia kemudian bercerita kalau terpaksa mengkhianati Otomo dan dengan gampangnya mencoba meminta maaf. Otomo ketawa mendengar bacotan Ishihara. Tanpa buang waktu Ishihara diikat dan ditaruh di tengah lapangan baseball. Dia disiksa dengan cara ditembak dengan mesin pelempar bola. Akhirnya dia mati pelan-pelan terkena bola. Setelah menghabisi Ishihara, Kimura dan Otomo menjalankan langkah kedua, yaitu menangkap Funaki.
Setelah tertangkap, dia disiksa dan diinterogasi. Kimura memasang sebuah alat perekam suara selama proses interogasi. Rekaman suara Funaki kemudian dikirim kepada seluruh pejabat klan Sanokai. Akhirnya semua pejabat tahu kalau Kato bisa jadi ketua seperti sekarang ini karena dia membunuh ketua yang lama lalu merebut posisinya. Semua petinggi klan memberontak dan tidak mau lagi mendukung Kato. Dia diharuskan mengundurkan diri sebagai ketua. Dia juga harus membuat pernyataan yang dibaca di depan seluruh petinggi kepolisian Jepang. Klan Sano pelan-pelan hancur dari dalam. Katao jadi bahagia rencananya berhasil. Dia nggak sia-sia sudah merekrut Kimura dan Otomo. Alasan kenapa Katao melakukan itu semua terbongkar. Ternyata dia ini pengen cepat-cepat naik jabatan. Sekarang klan Sano punya ketua baru, yaitu Shiroyama dan wakilnya Gomi. Sedangkan Kato sekarang cuma jadi warga biasa. Tapi bukan berarti dia bisa berkeliaran seenaknya. Otomo masih dendam dengan Kato. Dia memutuskan untuk menghabisinya. Tapi Kato masih punya beberapa anggota yang sangat setia. Katao pun menemuinya, kemudian memfitnah Kimura kalau dialah yang telah membunuh Kato, padahal kan Otomo. Jadi anak buah Kato menelan bulat-bulat omongan Katao, lalu menyusup ke kantor Kimura dan menghabisinya, beserta seluruh anak buahnya. Mendengar berita kematian Kimura, perasaan Otomo jadi campur aduk. Dia sedih bercampur emosi. Otomo kemudian pergi untuk memberi penghormatan terakhir kepada Kimura. Di tengah jalan dia malah bertemu dengan Katao. Kemudian memberinya sebuah pistol dan lagi-lagi memprovokasinya supaya mau membalaskan dendam Kimura. Tapi tiba-tiba Otomo malah menembak Katao sampai tewas. Karena dia tahu kalau selama ini detektif licik itulah yang jadi sumber masalah dan penyebab Kimura terbunuh. Film pun berakhir. Dari film ini kita dapat pelajaran, jangan pernah menjadi provokator. Oke, sampai jumpa di alur cerita berikutnya.